Barakallah. Belum dikirim itunya. Bentar ya, kita stop virtualnya dulu. Umi ini tadi agak di ini sedikit anak-anak agak di ini sedikit. Atas tadi ya, 10 aja. Udah tadi 10 biar. Nanti share sendiri ya. Bisa dirobek kan ada. Sini aja di meja biar nggak susah. Fadilah maju aja, maju. Majukan kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, senantiasa kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmat ya untuk bisa menuntut ilmu, bisa belajar, bisa mengulang pelajaran ya, agar apa yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran ini bisa membuat kita semakin baik dalam hal adab, dalam hal akhlak, terutama adab dan akhlak kita terhadap orang tua, orang yang lebih tua gitu ya. Kemudian terhadap sesama gitu ya, sesama manusia. Jadi kalau bisa ada perubahan akhlak kita dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak baik menjadi baik ya. Tapi jangan menurun. Yang awalnya baik jadi tidak baik. Ini yang tidak diinginkan. Kita buka pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak usaha sekalian kelas 10A dan kelas 10B, ini semakin hari semakin sedikit ya, semakin sedikit. Ini 18. Walaupun sudah habis ujian, bukan libur ya, bukan libur belajarnya, tidak, tapi tetap belajar seperti biasa. Kita sesuai dengan roster, kemudian kalau ada tugas dikerjakan, kalau masih ada remetnya, masih ada ujiannya baik tulis maupun praktek yang belum terselesaikan harus diselesaikan. Gak bisa kita anggap sudah selesai, tidak, harus kita selesaikan. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita, tugas kita sebagai seorang siswa. Di sini Ustazah mau tanya dulu ya, sekitar 3 orang. Ustazah ambil sampelnya. Jahra Arika, kelas 10B. Hidupkan kamera dan suaranya. Sehat Jahra? Sehat ya. Jahra sudah remedial ya? Sudah selesai. Gimana
ujian matematikanya? Susah atau mudah? Lumayan Zah. Lumayan ya. Deg-degan gitu Zah. Ya, deg-degan gitu. Deg-degan. Oh, Iya Zah. deg-degan ya. Jadi berarti agak susah itu ya, agak susah sehingga hasilnya juga kurang memuaskan ya kemarin ya, makanya remedial. Atau karena buyar, maksudnya hilang semua? Enggak. Jahra. Enggak Zah, sebagian ada yang ingat. Oh ya. Oke, satu orang Jahra sudah. Naila Mumtazah. Naila Mumtazah. Naila Mumtazah ada? Hidupkan kamera dan suaranya. Naila Mumtazah. Ada enggak ini? Oke, Naila Husna lah. Oh, Naila Husna, enggak apa-apa lah. Naila Husna. Naila Husna 10B. Ya Zah. Naila Husna tidak remedial ya. Gimana soalnya, mudah ya? Lumayan Zah. Iya. Kerja sendiri atau lihat buku atau memang dari ingatan atau dari maksudnya langsung tulis gitu, langsung bisa mengarahkannya atau gimana Naila? Zah. Langsung bisa mengisi ya? Mengisi ya Naila ya? Sesuai ya dengan contoh-contoh kan? Sesuai dengan contoh, sesuai dengan latihan, tugas ya kan? Enggak susah-susah kali ya. Oke, Naila Husna. Sipa Muniro. Sipa Muniro. Ya Zah. Sipa, gimana kemarin waktu ujian matematika? Gampang atau susah? Lumayan gampang aja, tapi agak susah juga sedikit. Oh ya, agak susah juga ya. Oke, gak apa-apa ya, namanya ujian ya. Jadi nilai yang kita dapat itu adalah hasil dari apa yang kita bisa atau kemampuan kita. Jadi kita harus bangga gitu ya. Bangga bukan berarti sombong, tidak. Harus bangga, harus senang dengan hasil yang kita dapat. Senang dalam arti oh rupanya seperti inilah kemampuan saya. Jadi dievaluasi, kalau bagus ya dipertahankan, ditingkatkan. Kalaupun tidak bagus, tidak sesuai dengan harapan, itulah adanya remedial, pembelajaran berulang ya untuk mencapai nilai yang KKM. Oke, kita lanjut setelah fungsi komposisi. Fungsi komposisi Ustazah anggap selesai saja. Sekarang lanjut fungsi inverse ya, fungsi inverse dari pelajaran fungsi. Nah, ini dia. Nampak materinya? Nampak. Nanti Ustazah share saja. Boleh dilihat saja dulu. Kalau yang mau mencatat juga nggak masalah. Terserah bagaimana enaknya bagi kalian belajar itu ya, seperti apa. Yang penting Ustazah ingin paham, itu saja. Tujuan Ustazah bagaimana membuat materi yang Ustazah ajarkan anak-anak Ustazah paham. Itu sebenarnya tujuannya. Paham dalam arti dia bisa menyelesaikan soal kalau dalam ilmu matematika ya, menyelesaikan soal, mengembangkan soal dan mengaplikasikan soal. Fungsi ini fx, jadi inverse daripada fungsi. Artinya fx kalau inverse fungsinya itu f minus 1x. Jadi kalau ada lambang seperti ini artinya inverse fungsi atau fungsi inverse, sama saja ya, inverse fungsi. Jadi ada lambang negatif 1 tapi dia di atas. Maksudnya ini adalah fungsi kebalikan atau istilahnya sederhananya lawan gitu ya, lawan. Oke, saja hidupkan saja bentar ya kameranya, nanti saja share lagi. Jadi seperti inilah kira-kira. Taruh aja dulu situ, Padilah. Seperti ini kira-kira ya. Jadi kalau ada fungsi A, fungsi
dipetakan dari A ke B, maka inverse daripada fungsinya itu pangkat min 1, artinya B ke A. Nah, kebalikannya. Jadi ini fungsi inverse-nya. Gitu saja. Itulah istilahnya tadi saja bilang, bahasa sederhananya kebalikan. A ke B balik jadi B ke A. Oke, semoga bisa dipahami ya. Saja share lagi tadi materinya mana. Nah, inilah dia. Ustazah kasih tabelnya langsung rumus. Rumus ini untuk mempermudah ketika kita mencari inverse daripada fungsi yang ditanya. Misalnya fx sama dengan ax ditambah b, bentuk fungsinya seperti ini, maka inverse-nya seperti ini. X kurang b per a. Fx sama dengan ax tambah b. Ini fungsi apa, Nak? Fungsi apa? Fungsi Linear, iya, fungsi linear. Maka bentuk daripada inverse daripada fungsi linear x kurang b per a. Jadi kalau di sini b-nya 3, misalnya nilai b-nya 3, maka nanti di inverse daripada fungsinya jadi min 3. Kalau di sini nanti a-nya 2, maka letakkan a-nya 2 di bawah. Seperti itu, ya. Begitu juga bentuk yang kedua. Kalau fungsinya bentuknya pecahan, ax tambah b per cx tambah d, maka inverse daripada fungsinya bentuknya menjadi ini. Nah, kita tinggal bermain saja. OA, A pindah ke bawah, si D naik ke atas, tetapi si D-nya dinegatifkan. Si B sama si C tetap posisinya. Nah, tinggal bermain huruf-huruf saja. Kalau dia bentuk fx-nya bentuk akar ax, maka inverse daripada fungsinya menjadi ini. Ya. Jadi y kuadrat per a. Ini. Jadi nanti ya kita lihat jenis-jenis contohnya. Kalau bentuk fungsinya seperti ini, bentuk akar, maka inverse daripada fungsinya menjadi ini. X pangkat n. Jadi tengok nanti n-nya berapa. Kalau di sini 3, berarti pangkat n-nya sini 3. Kurang b. Misalnya di sini nanti b-nya di sini tambah 5. Misalnya di sini kurang 5. Kurang 5 berarti di sini jadi berapa? Min b. Kalau di fungsinya di sini misalnya kurang 5, fungsi inverse-nya di sini jadi apa? Tambah 5. Iya, tambah 5. Karena min b tambah 5. jadi b-nya di sini b-nya negatif 5, karena dinegatifkan lagi jadi tambah 5. Kalau dia bentuknya a pangkat x, bentuk fungsinya fx sama dengan a pangkat x, ini bentuk eksponensial. Ya, bentuk fungsi eksponensial atau fungsi pangkat. Maka lawannya atau inverse daripada fungsinya itu jadi log ax. Log ax. Log ini logaritma. Nanti kita pelajari ya, logaritma. Jadi inilah fungsi inverse kalau kita kelompokkan rumus-rumusnya. Jadi kita tinggal tengok, oh ini bentuk yang mana ya? Oh bentuk pertama, maka inverse-nya seperti ini. Oh ini bentuk kedua, kayak seperti ini, gitu ya. Tinggal melihat-lihat saja. Nanti saja kirim lah ya. Saja kirim. Oh. Enggak terkirim ya. Enggak terkirim saja yang contoh soal nomor 1-nya. Dalam saja catat saja. Ini ya, kita masuki contoh. Bentar ya.
Oke, sudahlah, nggak ada juga. Yang ini saja jelaskan dulu ya. Bentuk kedua berarti. Contohnya yang masuk bentuk kedua. Saja jelaskan yang bentuk kedua saja. Ini. Tentukan inverse fungsi berikut ya. Yang BC nggak usah, yang A saja. Fx sama dengan 3x tambah 2 per x kurang 5. X tidak sama dengan 5. Artinya nilai X tidak sama dengan 5. X tidak boleh 5. Kalau 6 boleh? Kalau 6 boleh? Boleh ya. Yang penting jangan 5. Kalau 5 nggak berlaku. Dibuatnya X tidak sama dengan 5. Jadi ini bentuk keberapa kalau kita lihat? Saya tulis dulu ya. Bentuk keberapa itu? Bentuk kedua. Iya, bentuk kedua. Bentuk kedua. Apa rumusnya tadi? Bentuk kedua apa rumusnya? Min dx tambah b per cx kurang 2. Ya, ini dia ya. Bentuk kedua kita tulis ya, AX ditambah B per CX ditambah D. Inverse dari matriksnya menjadi min DX tambah B per CX dikurang A. Siap-siap ya. Mau saja tanya nih. Tulis dulu boleh ininya, soalnya tulis. Ini A, ini tulis saja soalnya. Biar Ustazah tutup ini apanya, materinya. Karena Ustazah mau hidupkan kamera. Catat, udah catat Fadila? Soalnya Fadila? Udah ya? Siap-siap ya, yang di sini terutama yang Ustazah tanya. Kalau di sini saja nggak paham, apalagi yang di sana kan gitu. Apalagi yang jauh nun di sana. Kalau yang dekat di mata dan dekat di hati saja tidak tahu, apalagi yang jauh di mata ya. Oke, kita tutup dulu. Dah, nampak ini kameranya? Nampak ya? Ini dia. Jadi kalau bentuk kedua ini jadi kayak gini, ini soal kita mau cari inverse-nya, kita pakai rumus saja langsung. Fadilah Nur, dari soal ini berapa nilai A-nya Fadilah? Dari soal ini nilai A berapa Fadilah? 3. Nazwa Aulia, dari soal ini nilai B-nya berapa? 2. Para Hilwa, dari sini nilai C-nya berapa? Iya, 1. Hebat kok. Nah, yang D-nya berapa? Fadilah. Nilai D-nya? Iya, negatif 5. Oke. Sekarang yang jauh di mata. Baby Salsabila. Iya. Apa? Kenapa? Ada yang mau bertanya? Belum kan? Baby. Kita pakai rumus ini di sini Ustazah buat apa? Itu tadi D-nya min 5. Kita mau berarti 5. Iya, 5. 5 apa? 5x. Iya, 5x tambah apa? B-nya berapa? 2. Min 2. Oh iya. B-nya berapa? Ulangi baby. B-nya berapa? B 2 Zah. Iya, berarti sini tambah 2 per, ikuti rumusnya, CX. CX-nya berapa? X. X min A.
Berapa di sini saja tulis? Tiga. Hah? Min 3. Kurang 3 apa tambah 3? Min berapa? 3. Karena A-nya 3 jadi min A, berarti min 3. Dah selesai. Inilah fungsi inverse dari soal yang nomor 1 tadi. Oke, ada yang mau bertanya? Ini pakai rumus. Jadi kalau pakai rumus dia lebih cepat. Astagfirullah. Umi, mana Umi? Nggak ada ya? Udah nampak ya? Kalau nggak pakai rumus ada namanya cara biasa. Saja jelaskan saja biar istilahnya paham ya. Mana cara biasa? Ini dia. Ada yang mau bertanya? Para Ilwa, si Padilah Nur, si Nazwa, ada Nazwa? Gak ada. Paham? Alhamdulillah ya kalau paham. Oke, perhatikan. Kalau cara biasa, perhatikan ya, cara biasa. Ustazah mau kasih tahu saja cara biasa walaupun kita udah tahu cara cepatnya. Ini soalnya kita mau cari inverse daripada ini, maka kita Ustazah sudah pernah jelaskan ya bahwasanya fx itu sama dengan y. Fx itu sama dengan y. Maka fx ini kita ganti dengan y sama dengan ini tetap 3x tambah 2 per x kurang 5. Nah, itu langkah pertama. Setelah itu, kalau ini sama ini kita silangkan, kita kalikan, ya. Berarti y kali x. Apa Fadilah? Y kali x. Y kali x apa Fadilah? Gak usah ragu, gak apa-apa. Salah juga gak apa-apa. Y kali x 3 kali 2 berapa? 6. Berarti kan 3 kali 2 itu kan 3 dikali 2. Berarti gitu juga y kali x yx atau xy. Gini. Baru kita kalikan lagi y kali min 5. Berapa y kali min 5? Berapa Fadilah? Min 5y sama dengan ini sudah kita kalikan sama ini dia. Ininya kita tulis lagi 3x tambah 2. Dah. Baru setelah itu ada faktor y, boleh kita keluarkan ya, kita keluarkan. Tunggu dulu ya. Ini xy, ini dulu kita dekatkan. 3x kita pindahkan kemari jadi kurang 3x sama dengan 2. Ini kita pindahkan jadi tambah 5y. Faktor x kita keluarkan jadi y kurang 3 sama dengan 2 tambah 5y. Dah, baru x kita tinggalkan. Ini ya, x ini kita tinggalkan sama dengan 2 tambah 5y per, ini taruh di bawah, y kurang 3. Enggak nampak ya? Y kurang 3. Baru setelah itu x ini jadi f min y. X ini jadi sama dengan f min 1y. Maka jadi 2 tambah 5y per y kurang 3.
Baru setelah itu kembalikan ke X. Y jadi X. Jadi setiap yang ada Y ganti X. Ya, setiap yang ada Y ganti X. Jadi 2 tambah 5X per X kurang 3. Sama enggak sama yang tadi? Sama enggak sama cara cepat tadi? Sama. F min aksen X sama dengan, ini taruh depan, 5X tambah 2 per X kurang 3. Nah, jadi sama dia inverse matriksnya. Tapi ini langkahnya istilahnya dia mengikuti proses perubahan antara X menjadi Y, X menjadi Y. Kalau yang tadi dengan rumus, pasti sudah malas melihat ini karena sudah tahu cara cepatnya. Tapi tidak apa-apa. Ini artinya prosesnya seperti ini, datangnya rumus ya, datangnya rumus. Oke, nanti bisa dilihat ya. Oke, saja matikan saja dulu kameranya. Stop. Nah, ini dia cara yang saya tulis tadi ya. Fx ganti jadi Y, 3x tambah 2 x kurang 5. Baru kita kalikan ya, Y kali x langsung aja ke bawah, xy, Y kali min 5, min 5y, 3x tambah 2 tetap. Baru ini x, ini ya, xy, baru 3x ini pindah dia dulu, 3x nya pindah, langsung difaktorkannya ya, x kali min 3, ini kan kalau 3x pindah jadi min 3x, baru 2 nya ini min 5y nya pindah jadi positif 5y, maka x nya tinggalkan jadi 5y tambah 2 per y kurang 3, baru si x ganti jadi f pangkat min 1x, jadi 5x tambah 2 per x kurang 3, langsung dia. Ini x gantikan jadi f min 1x atau inverse daripada fungsi x, setiap y gantikan dengan x, jadi balik lagi 5x tambah 2 x kurang 3. Sama ya dengan rumus tadi. Nah, inilah langkahnya. Ini yang rapi ya, sudah rapi. Kalau yang B nggak usah, yang B agak susah dia. Oke, ini dulu. Ada yang mau bertanya dari sini? Dari cara ini ya, bukan cara rumus. Cara ini ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada Padila, ada yang mau ditanya? Nazwa, Farahilwa, ada yang mau ditanya? Enggak. Kalau Ustazah suruh cara ini bisa para Hilwa? Hah? Susah. Iya. Silahkan. Itu 3x. Itu kan yang xy kurang y 5 sama dengan 3x tambah 2 itu Zah. Itu difaktorkan, yang di bawahnya itu difaktorkan gitu Zah. Iya, yang ini kan nggak apa-apa ya, saja ulang dari awal. Fx-nya kan jadi y. Ini ngikuti soalnya. Baru yang ini y sama yang di bawah ini x kurang 5 dikalikan. Dikalikan dia. Jadi ini kan dia ditulisnya langkahnya dia langsung ditulis dulu x kurang 5 kali y, dibuatnya dulu langkahnya. Baru ini 3x tambah 2. Ini enggak langsung dikalikannya. Kalau mau langsung dikalikan ya sudah x kali y, xy, min 5 kali y, min 5y. Udah, tetap ininya. Udah, Fatimah tadi ya. Fatimah itu kan? Ya. Udah bisa Fatimah? Yang nanya Ana Zah. Oh, Sifa, kira saja Fatimah. Hampir sama suaranya. Jadi si Y sama, kalau dia silang Sifa, kalau silang itu kali, ya. Tapi kalau dia kalau silang gini dia kali. Jadi kalikan. Gitu juga. Kalau nanti dia
di sini sama lawan dari silang nanti bagikan, makanya ini jadi bagi dia Sipa. Ini kan X, ini 5Y tambah 2 nya yang ini kan lawan dari kali, jadi bagi, jadi letakkan ini di bawah. Ini kalikan, ini dia ditulisnya secara rapi ya, X kurang 5 nya dulu kalikan sama Y, baru kalikan satu-satu, XY min 5 kali Y min 5Y. Ini sudah rapi dia, bertahap. Sudah sih Pak? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Bagus ya pertanyaannya. Artinya dia bertanya Sipa untuk bisa memahami. Kalau nggak tahu bilang aja, nggak apa-apa. Padilah, mana Padilah di sini yang nggak tahu? Yang mana? Ini kan dia kedua ya, tahap kedua, fx jadi y, baru tadi ini kali ini ditulisnya, baru 3x tambah 2 tetap dari yang sini Padilah, yang atasnya, 3x tambah 2, baru yang bawah ini kalikan x kali y, xy, min 5 kali y, min 5y, ini masih tetap lagi 3x tambah 2, masih tetap dia. Oke, tahap sampai sini. Ada yang mau bertanya? Ada Zah. Ya, siapa? Sipa lagi ya? Enggak, maksudnya enggak ada Zah. Oh, enggak ada. Tanyalah, ini masa enggak ada yang nanya? X dalam kurung Y kurang 3, ini jadi 5Y tambah 2. Nazwa, ayo dari mana ini Nazwa? Jadi kayak gini. Ini XY-nya ini. Jadi X ini Y dari atas. Terus 3X ini jadi kurang 3X. Ya, bagus. Ada lagi? Ada Jahra mau nanya tadi siapa? Sipa Zah. Oh, Sipa tanya. 3X itu kenapa pindah ke kiri Zah? 3X pindah ke kiri kan di sini XY kurang 5Y ya. Sebenarnya ada lagi kalau ikut urutannya dia ada lagi ya, sebelum yang ini, sebelum garis ini yang saja gini kan. Ada lagi sebenarnya satu tahap, yaitu XY kurang 3X sama dengan min 5Y pindah jadi 5Y tambah 2. Karena yang sama-sama mempunyai faktor X itu kita dekatkan. Yang sama-sama punya faktor X kita dekatkan supaya nanti kita bisa mengeluarkan si X. Ini dia. XY ada faktor X. Mana lagi yang ada faktor X? Ya 3X, makanya didekatkan si XY dengan 3X. Walaupun si XY sama 5Y dia punya faktor Y, sama-sama faktor Y, tetapi yang mau kita cari itu kan nanti fungsi daripada X, fx, f minus 1 X gitu. Maka X yang kita keluarkan bukan Y. Bisa sih Pak? Bisa Zah. Oke, lanjut. Siapa lagi? Oke, sepertinya udah habis. Ini ya. Ini bentuk kedua, mencari fungsi inverse daripada fungsi. Fungsi bentuknya pecahan, pakai rumus ada, pakai jalan manual atau biasa juga ada. Ini dia. Nanti dalam soal itu selalu dibuatnya X tidak sama dengan 3. Tadi kan soalnya X tidak sama dengan 5, itu melihat penyebutnya. Kalau di sini X kurang 5, berarti dia buat X tidak sama dengan 5. Kemudian kita dapat fungsi inverse-nya berapa? X kurang 3. Maka di sini kita buat X tidak sama dengan 3. Ngikut yang di bawah. Kalau nanti kita dapat fungsi inverse-nya itu misalnya X tambah 10. X tambah 10 berarti X tidak sama dengan minus 10. Misalnya di sini dapat X kurang 5, berarti X tidak sama dengan 5.
Kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Ya, ini mengikut penyebutnya. Jadi bukan asal-asalan dia. Iya Mi. Oke, sudah habis, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari ini tidak ada tugas ya, ini saja. Kerjakan remet-remet yang belum selesai, ujian prakteknya ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.